Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ana Zuliana membuat video ini untuk mengenang masa kecil saya. Semua yang terpikir dalam pikiran saya mau berbuat bagi orang lain dan berbeda dari orang lain. Saya ini masa kecil saya sampai sekarang, lintas generasi. Saya lahir di Rejang Lebong, ibu kota provinsi, kota Curup, provinsi Rejang Lebong, provinsi Bengkulu. Kalian tahu kan, Muara Sungai Musi itu berada di Palembang. Nah, Hulu Kumbasa itu di kota saya, kota Curup, provinsi Bengkulu. Saya memakai logo Mengerebus ya untuk channel saya sebagai tanda cinta saya, tanda kelahiran saya, dan Mengerebus sama dengan kembang. Sekarang saya berdomisili di kota Bandung yang terkenal kota kembang. Saya mulai bisa tentang diri saya, masa kecil saya yang sangat indah. Saya lahir dari seorang ibu yang bernama dan ayah saya Yusuf binti Haji Muhammad Saleh. Setelah sekian lama saya mencoba bagaimana caranya jangan sampai semua kenangan ini hilang di telan masa. Terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Saya cintai tanah kelahiran saya, di mana saya dibesarkan dan diberi sayang oleh orang tua saya. Kenal masa kecil saya sangat indah. Saya masih ingat sekali waktu itu saya diajak oleh orang tua saya menginap di sawah Talang Benih. Ayah saya berniat mencoba menggarap sawah yang kami miliki sendiri. Kami semuanya diboyong ke sawah. Di sawah, ayah dan ibu saya berternak ayam, itik, dan juga marmut. Saya senang sekali dengan marmut itu. Marmut kecil, bulunya berbintik seperti bintik harimau. Masa kecil saya berlari di panjang sawah mengejar marmut itu berkeliaran. Ayah saya mencoba menanam tembakau. Saya baru tahu proses pembuatan tembakau itu sangat unik. Pertama kali yang saya lihat adalah daun tembakau dipetik, dilepaskan dari tangkainya, daunnya dilipat, dibiarkan 12 jam, baru dipotong. Namanya melading. Prosesnya sangat unik.
tembakau diiris kecil-kecil melalui tempat melading itu dengan pakai pisau yang besar, sehingga perubahan seperti irisan bunga rompai. Terus dihamparkan di atas bidai, bertumpah bersih panjang, lalu dijemur di bawah sinar matahari sampai kering. Uniknya, pagi-pagi matahari terbit, tembakau itu langsung diembun, dijemur kembali di luar lagi. Saya tanya kepada ayah saya, "Mbak, kenapa disimpan di luar?" Ayah saya mengatakan, "Oh, nah itu supaya dia menghisap air embun, supaya tembakaunya mengandung O2." Saya baru tahu prosesnya begitu. Setelah itu dijemur kembali sampai kering, didinginkan, lalu dilipat. Saya ingat waktu itu di rumah kami di kampung, udah sebut kampung itu namanya, peti-peti bawah itu sampai mencapai plafon, dan orang banyak berdatang ke rumah. Setiap berdatang mereka membuka, coba mencubit aroma tembakau itu bertahan bagus. Orang mengatakan ayah saya itu toke tembakau. Saya nggak ngerti. Saya tanya ayah saya, "Mbak, apa sih tauke itu?" Ayah mau tauke itu saudagar, nak. Saya tanya lagi, saudagar itu apa, Mbak? Ayah mau saudagar itu adalah pedagang besar yang menjual berbagai barang termasuk tembakau. Karena ayah saya panggilnya toke tembakau. Saya waktu itu sebelum bersendagura dengan saya bilang, hai toke tembakau. Saya tertawa. Saya mengatakan, "Saya bukan toke, nak. Saya sih hanya pedagang biasa." Waktu itu ibu saya seorang yang jago berjualannya. Ayah saya berdagang tembakau, ayah saya pun berjualan. Beliau selalu pergi ke pasar, tahu cakap saya, "Nah, kamu apa oleh-olehnya?" Saya nggak mau oleh-oleh, saya mau ikut ke pasar, tapi tidak mungkin saya bawa ke pasar karena saya punya adik kecil yang harus diurus oleh ibu saya. Jadi saya titipkan oleh ibu saya kepada tante saya di rumah. Setiap pulang beliau selalu bawa oleh-oleh. Kalau waktu musim buah duku, beliau bawa buah duku sekarung, bukan sekilo, 2 kilo. Itu kalau bisa mesin buah manggis 2-3 rang, 3 kan, bukan 1-2 biji. Jadi masa kecil saya tidak kekurangan gizi. Di sawah ada ternak yang menghasilkan telur, bisa makan ikan, bisa makan ayam, dan sebagainya. Saya sedih sekali waktu saya bicara bikin ancas-ancas kemari ya. Saya coba mengumpulkan semua kenangan dalam benak saya. Saya di sawah pada bulan puasa, saya ingat sekali itu. Kami menuju maghrib, ibu saya sedang sibuk membuat cendol. Kami, "Mak, saya minta. Ibu saya minta,
Sabar nak, sabar, nanti juga semuanya kebahagiaan ya. Saya sangat senang ibu dan ayah saya rukun dan bahagia. Kami semuanya dari 4 beradik, 2 laki, 2 perempuan. Kalau makanan tidak pernah kekurangan. Satu hal yang saya ingatkan pada ibu semua yang sekarang, janganlah terlalu memikirkan harta benda. Kalau masih punya anak balita, pergunakanlah untuk gizi mereka. Itu nomor 1, karena waktu tidak akan kembali. Kalau mereka, karena pertumbuhan otak itu terjadi dari umur 0 tahun sampai 5 tahun. Udah lewat, itu makan berlimpah juga tidak ada gunanya lagi. Saya bersyukur Allah SWT karena ibu dan ayah saya mementingkan semuanya untuk peran kami. Saya masih ingat waktu di sawah setelah tembakau selesai dipanen, ayah menggarap sawah untuk ditanami padi. Saya sangat senang diajak naik di atas bajak, mengeliling sawah, membajak sawah untuk ditanami padi. Ayah mengatakan, kia, kia, kia. Saya ikut jadi penumpang di bajak itu. Saya menjawab, kalian. Terus tiba-tiba kerbaunya berbalik. Kata saya, jangan bilang kalian nak, bilang kia aja. Kia rupanya kanan, kalian rupanya kiri gitu. Saya anak kecil nggak tahu, ketawa-ketawa aja, senang. Kalau sekarang anak-anak sibuknya dengan gadget ya, tidak ngerti yang begitu. Jadi saya sarankan kepada ibu, anak-anaknya jangan dibawa ke gadget aja, tapi cobalah bawa mereka keluar ke alam terbuka. Alam ini sangat indah. Anak kecil punya imajinasi yang sangat bagus. Kalau imajinasi berkembang, insya Allah mereka menjadi anak yang tangguh besar nanti. Anak-anak tidak boleh selalu dikatakan iya. Mereka harus berani menerima kata tidak demi kebaikan mereka sendiri. Kalau mereka semua mengatakan iya, mereka akan merasa superior dan mereka tidak mau mengenal kata tidak. Mereka akan murka nantinya. Ada kata mereka menerima kata tidak, mereka akan tahu dengan dirinya dunia ini ada aturan mainnya sendiri. Ibu ayah saya tidak pernah menjanjikan yang muluk untuk kami, tetapi kebutuhan kami semua terpenuhi. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Dan berjalan waktu bahagia. Masa kecil saya, ibu saya sakit. Beliau pendarahan waktu hamil adik saya yang bungsu. Sampai akhirnya beliau dengan kami untuk selama-lamanya. Beliau wafat dengan bawa adik saya yang kecil. Kalau mbakah, saya masih kecil waktu itu. Waktu mengantar ke makamnya, saya naik sado digendong oleh
uak saya ke ibu saya. Saya lihat dari ujung ke ujung ruangan terlihat banyak sekali. Saya melihat tubuh ibu saya dimasukkan ke liang lahat, terbujur sendiri di dalam. Saya tanya pada saya, Wak, kamu mau sepan di sana, Wak? Nggak apa-apa. Nah, tuh. Ibu kamu udah tenang sekarang. Sejak itu saya menjadi anak piatu di umur balita. Saya nggak tahu jelas. Sebelum meninggal, ibu saya wanti-wanti mengatakan kepada kakak sulungnya yang kami sebut Wan, Sam, titip anak saya ya, titip anak saya. Wah, tenang, kamu tenang, kamu cepat sembuh ya. Anak kamu, kami yang urus. Semuanya tertolong Allah SWT. Ibu saya masuk rumah sakit. Waktu itu saya ingat sekali, saya diselundupkan masuk rumah sakit di bawah dalam jaket. Saya lihat ibu saya duduk di atas tempat tidur. Saya tidak duduk tempat tidur. Saya nggak mau pulang. Beliau mengatakan, nak, pulang nak ya, pulang sayang ya. Besok mau pulang ke rumah. Dia mau kayak gitu. Setelah dibujuk berkali-kali, saya baru mau pulang. Besok paginya, memang ibu saya pulang ke rumah. Tapi yang pulang bukan seutuhnya. Yang pulang hanya jasadnya. Rohnya telah kembali kepada Allah SWT. Saya yang tidak mengerti apa-apa hanya bengong saja. Waktu orang mengeluarkan kursi dan peralatan semua dari ruang tamu keluar. Saya waktu itu dipeluk oleh seorang, saya tidak tahu siapa. Tapi kakak saya mengatakan itu wak saya yang meluk kami. Waktu itu, woi nak, ibu kamu udah nggak ada. Woi nak, ibu kamu udah nggak ada. Hanya ngomong gitu. Saya yang anak kecil hanya bengong, saya nggak ngerti apa-apa. Setelah itu terjadi, ibu saya, semua keluarga berkumpul. Keluarga ayah, keluarga ibu berkumpul. Di sana ada kata kesepakatan. Kakak saya yang paling sulung dari yang bungsu ikut sama keluarga ayah. Saya kakak laki saya, ya saya panggil Udano, tinggal di keluarga ibu. Maksudnya supaya tidak repot mengurusnya. Dan dalam rapat keluarga itu telah berjanji akan saling bahu-membahu bersama kami. Saya tinggal sama tante saya, adik ibu saya. Ibu saya, adik kakak 7 bersaudara, 2 laki-laki, 5 perempuan. Dan tersekian, ibu saya paling dulu pulang ke akhirat. Masa kecil saya, walaupun saya udah tidak ibu, semua keluarga menyayangi saya melebihi dari orang putra-putrinya sendiri. Sehingga saya menganggap kakak dan adik ibu saya adalah keluarga saya, keluarga besar saya. Saya bergaul dengan kakak adik dari putra-putri beliau, tidak seperti pada orang lain seperti kakak kandung, walaupun kami tidak satu rahim. Semuanya
menyayangi saya dengan caranya masing-masing. Walaupun begitu saya merasakan tidak ada yang lebih kesayang ayah dan ibu sendiri. Walaupun begitu saya sangat berterima kasih kepada semuanya yang telah membesarkan saya dan penuh kasih sayang. Pas satu hari kakak saya mengatakan, "Mak, kenapa mak sayang sama anak? Saya anak mak," katanya. Beliau ibu mengatakan, "Wah nak, kalau mak gak sayang sama anak, malu mak temuan mak kamu di akhirat nak." Dia mengatakan begitu. Saya menyadari betapa kasih sayang semuanya kepada saya. Saya bersyukur Allah SWT besar. Setiap orang punya kendali hidupnya masing-masing. Dengan ibu saya tidak ada, saya juga punya banyak ibu, punya banyak ayah. Tante dan wak saya semuanya, dan om saya semuanya bertindak bagi ibu saya dan ayah saya. Tidak pilih kasih, menyayangi saya. Malah saya diprioritaskan dalam segala hal. Alhamdulillah, dengan gizi yang baik di sekolah, saya selalu 3 besar. Saya tidak susah mengikuti pelajaran semuanya, walaupun dengan keterbatasan pelayanan, karena keluarga uak dan tante saya semuanya kan punya anak juga, tidak bisa prioritas kepada saya. Hanya uak saya yang paling sulung, saya panggil UN, nama beliau Samsudin Amir, kami panggilnya UN. Beliau punya anak tunggal yang beliau namanya Buyung. Nah, kami panggilnya Udayung. Karena Udayung ada di rumah, beliau di rumah hanya sendiri. Berdua dengan istrinya, dengan Mak Wo. Jadi beliau leluasa untuk mengurus kami. Dan ada ibu saya belum menikah, dia leluasa mengurus saya. WN selalu memberikan waktu untuk kami. Semuanya tidak boleh kasih. Semua keponakannya disayangnya sama rata. Saya sangat bersyukur pada Allah SWT diserahkan oleh beliau. Pada satu hari ingatan saya, kami pergi. Sejak itu saya suka pergi bolak-balik Curug Bengkulu karena nenek saya berasal dari Bengkulu Utara, kakek saya dari Dusun Sawah di bawah Bukit Basah, hulu Sungai Musi. Saya senang desa kakek saya yang tenang dan tentram. Sangat indah kata saya, karena di sampingnya mengalir Sungai Musi yang jernih dengan airnya yang belum tercemar oleh limbah. Pada masa kecil saya, itu semuanya sangat indah. Saya merasakan semuanya. Kenangan yang tak bisa terlupakan. Saya bersama tante saya pernah tinggal di Dusun Sawah 1 tahun. Karena rumah kakek sampai panggil datu, ayah dari ibu saya, kau tinggalkan takut rusak. Kenangannya sangat menyenangkan dan sangat mengiriskan. Adalah satu kejadian waktu itu waktu panen
Saya yang berumur di bawah 5 tahun waktu itu tinggal di rumah di dusun, orang sedang panen di sawah. Saya punya saudara sepupu yang panggil Taredek. Rumahnya antik banget, punya jendela yang seperti rumah antik. Bentuk rumahnya tuh jendelanya seperti oval, bentuk oval seperti rumah yang seperti pintu yang dibaringkan. Kami anak kecil yang belum, semua anak kecil yang lain belum tahu artinya bahaya. Kami berlomba berlari di atas jendela itu, bolak-balik dan kecepatan tinggi. Setelah sekian bolak-balik, mungkin terlalu capek, saya tergelincir dan terjatuh dari ketinggian 3 meter. Setelah itu begitu terjatuh, saya merasa gelap dan saya tidak ingat apa-apa lagi. Hanya saya lihat orang banyak berkerumun. Tapi ada apa begitu? Orang super ribut. Semangat. Gitu. Saya orang kok cuek sangat sama saya. Saya kaget, kenapa gitu. Terus semuanya mengatakan semuanya sibuk. Saya panggil tante saya, Jona. Tapi tante saya cuek saja. Saya bilang, Jona. Nah, setelah saya berteriak begitu, seperti dia menarik saya, seperti Jona. Begitu saya lihat, tante saya di depan mata saya, wajahnya sepucat mayat. Beliau mengundang saya, alhamdulillah udah kembali. Terus nenek saya, adik dari kakek saya memberi, nih sekeranjang telur. Akhirnya saya dibawa ke masjid tempat biasa mengambil wudhu. Di sana saya dibuka baju, disiram terus dengan air sampai saya gelagapan. Terus saya udah gelagapan, udah begitu saya langsung mengambil telur. Terus semuanya dimandikan tubuh saya. Satu keranjang telur saya mandikan telur. Terus saya dibalut dengan anduk, dibawa pulang. Di rumah orang udah penuh semuanya. Dan saya ditidurkan di atas kasur. Tidak bisa bergerak sama sekali karena baru kasur dibedung kayak bayi gitu. Maka sejak itu saya sebutnya dengan anduk. Maka saya dipanggil itu cupi anduk. Cupi anduk itu artinya bayi yang dibungkus oleh anduk. Saya merasakan badan saya sakit semua dan mulut saya perlahan-lahan suruh meminum telur dicampur dengan madu. Setelah minum telur dan madu, saya tertidur panjang. Setelah bangun, badan saya sakit semua, tapi saya lapar, saya minta makan. Saya dikasih makan bubur waktu itu. Setelah saya duduk kembali, mereka bilang, alhamdulillah anak ini kuat sekali badannya. Terus saya dibawa ke, saya sebut poyang gitu ya. Poyang itu ibu dari nenek gitu. Saya ingat sekali Junda, tante saya itu mengatakan, buka lemari. Nah, kamu pilih kain yang mana, gendengnya mau pilih yang mana, ayo pilih. Terus saya mengatakan minta yang itu. Kain itu kebetulan namanya itu pagi sore ya, warnanya 2 warna. Terus saya dibawa ke Poyang Baki. Poyang Baki itu saudara sepupu ibu dari saudara sepupu kakek. Sampai di sana semua baju saya dibuka. Saya kaget, ada apa gitu.
mulailah terjadi pemijatan ya. Di saya dipijat, saya menjerit sampai lagi, tolong, sakit, aduh, tolong. Terus boy itu cu, Boyang sayang sama kamu dipijat bukan apa-apa, kalau dipijat nanti kamu cacat. Boyang nggak mau cucu Boyang jadi cacat ya, tahan ya. Yang mau saya 3 orang, saya bilang tolong, aduh ampun, minta tolong, jangan. Tetap aja saya dipijat ya, kasih katakan penyiksaan bagi anak kecil gitu. Tapi maksudnya baik. Saya waktu itu hanya bisa sampai parau, saya nangis setelah dipijat semua. Udah. Yang megang saya, yang pijat saya semua nangis. Udah. Sekarang udah gitu. Terus dibawa pulang. Terus saya beri obat. Saya nggak tahu apa, masih kecil. Saya minum madu dengan telur gitu, saya ingat. Terus makan yang lain. Terus saya tertidur pulas. Begitu bangun besok paginya badan masih sakit.